Kondisi Islam pada masa modern. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, masa modern Islam dimulai sejak tahun 1800-an. Pada masa awal ini, dunia Islam secara politis berada di bawah kendali penjajah Eropa. Saat itu, Eropa sedang mengalami kemajuan pesat, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti penemuan mesin uap yang mendorong revolusi industri. Kemajuan ini menjadikan Eropa penguasa lautan dan perdagangan dunia. Sementara itu, kekuatan-kekuatan besar dunia Islam seperti kerajaan Safawi, Mughal, dan Utsmani mulai melemah dan mengalami kemunduran. Kerajaan Utsmani bahkan dijuluki "The Sick Man of Europe" karena dianggap lemah dan mudah dijajah. Kondisi ini membuat negara-negara Islam satu persatu jatuh ke tangan penjajah Eropa. Namun, di abad ke-20, dunia Islam mulai bangkit untuk memerdekakan diri. Kesadaran umat Islam akan ketertinggalannya tumbuh, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dulu sempat menjadi kekuatan utama pada masa keemasan Islam, yaitu 650 sampai 1200 Masehi. Untuk memulihkan kekuatan Islam, muncul gerakan modernisasi atau pembaruan. Ada tiga faktor utama yang mendorong munculnya gerakan ini. Yang pertama itu pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan. Dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Lalu, tokoh-tokoh pembaruan Islam yang akan dibahas yaitu yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Yang kedua, Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat, Muhammad Abduh. Yang kelima, Rashid Rida. Yang keenam, Sultan Mahmud II. Yang ketujuh, Muhammad Iqbal. Yang kedelapan, KH Ahmad Dahlan. Yang kesembilan, KH Hashim Asy'ari. Tokoh pembaru Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha pada 1765 sampai 1849 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha lahir pada Januari 1765 Masehi di Kavala, Yunani. Ayahnya, Ibrahim Aga, berasal dari Turki dan termasuk keluarga tidak mampu. Karena itu, Pasha bekerja sejak kecil dan tidak bisa bersekolah seperti anak lainnya. Meski begitu, Pasha cerdas, berani, dan gigih. Karakter ini membawanya menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon. Sultan di Turki kemudian merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Pemikiran dan inovasi Muhammad Ali Pasha diantaranya yang pertama dalam bidang pendidikan, Pasha mengirim 311 pelajar Mesir ke Eropa, yang negaranya yaitu Perancis, Italia, Inggris, dan Austria pada 1813 sampai 1849. Yang kedua, ia mendirikan berbagai sekolah modern di antaranya sekolah militer, teknik, kedokteran, apoteker, sekolah pertambangan, pertanian, penerjemahan, sekolah dasar menengah, politeknik, akunting, sipil, irigasi, dan administrasi. Lalu ada sekolah perwira laut, industri bahari, dan sekolah tinggi kedokteran. Pasha juga menyusun kurikulum modern dengan pengelompokan ilmu pengetahuan menjadi 5. Yang pertama, ilmu bahasa, yaitu Italia, Prancis, Turki, Persia. Yang kedua, ilmu sosial, ada sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, administrasi negara, pendidikan masyarakat, filsafat, militer, dan hukum. Yang ketiga, yaitu ilmu alam, diantaranya ada fisika, farmasi, ilmu teknik, arsitek, kimia, kedokteran. Yang keempat, matematika, ada aritmatika dan matematika. Yang kelima, keterampilan, keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Yang kedua ada bidang militer. Membangun kekuatan militer Mesir dengan cara mendatangkan perwira Perancis untuk melatih tentang Mesir, mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar militer, lalu mengajar di Mesir. Yang ketiga, bidang ekonomi dan pertanian. Pasha melakukan inovasi seperti memperbaiki irigasi, membangun sistem baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, mendirikan sekolah pertanian. Lalu ada pula pengaruh Muhammad Ali Pasha.
Inovasinya berhasil menstabilkan ekonomi Mesir dan menjadikan kota seperti Kairo dan Alexandria berkembang pesat. Upaya pembaruan ini menjadi fondasi penting bagi tokoh-tokoh pembaruan Islam berikutnya. Lalu tokoh kedua ada Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi pada 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi adalah seorang cendekiawan. Ia menyelesaikan belajar di Universitas Al-Azhar Kairo pada usia 16 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di Egyptian Army Mesir dan belajar di Perancis selama 5 tahun. Di Perancis, ia menerjemahkan 12 buku dari Salah. Setelah itu, ia menjadi direktur sekolah penerjemahan di bawah pemerintahan Muhammad Ali Pasha, menerjemahkan sekitar 20 buku dari bahasa Prancis. Lalu pokok-pokok pemikiran At-Tatawi diantaranya, bidang pendidikan yaitu pendidikan untuk semua tanpa diskriminasi gender atau status. Pendidikan membentuk karakter dan menumbuhkan cinta tanah air. Yang kedua, dalam ekonomi yaitu mendorong perbaikan pertanian seperti kapas, anggur, zaitun, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan komunikasi. Lalu yang ketiga dalam kesejahteraan, yaitu terwujudnya lewat ajaran agama dan akhlak mulia. Yang keempat, pemerintahan. Idealnya seperti masa Nabi dan sahabat, harus adil dan dijalankan melalui 3 lembaga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima, patriotisme. Tanah air adalah tempat kelahiran, bukan seluruh dunia Islam. Persaudaraan setanah air lebih dominan daripada persaudaraan seagama. Yang keenam, ijtihad, yaitu masih terbuka, harus dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat. Dibahas dalam kitab Al-Qaul Al-Sadir fi Al-Ijtihad wa Taqlid. Yang ketujuh, sains modern, tidak bertentangan dengan syariat dan membantu ijtihad dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Di antara kitab yang ditulis atau tahwi adalah yang pertama, Manahijul Albab Al-Misriyah fi Manahijil Adab Al-Ashriyah, jalan bagi orang Mesir untuk mengetahui literatur modern. Yang kedua, Al-Mursyidul Amin lil Banati wal Banin, yaitu petunjuk pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Al-Qaul Al-Sadid fi Al-Ijtihad wa Taqlid, yaitu perkataan yang benar tentang ijtihad dan taklid. Yang keempat ada Al-Madzahib Al-Arba' fi Al-Fiqih, mazhab 4 dalam fikih. Lalu tokoh ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada 1838 sampai 1897 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Kabul pada 1838 Masehi dan meninggal di Istanbul pada 1897 Masehi. Ia adalah tokoh penting dalam pembaruan Islam dengan pengaruh terbesar di Mesir. Meskipun masa kecilnya di Afghanistan, ia aktif di berbagai negara seperti Mesir, Hijaz, dan Inggris. Jamaluddin adalah sosok cerdas dan pada usia 18 tahun telah menguasai berbagai ilmu. Ia pernah menjadi Perdana Menteri di Afghanistan, tetapi meninggalkan Kabul karena mencampur tangan Inggris dan pindah ke India, lalu ke Mesir pada 1871 Masehi. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah A. Penyebab kemunduran Islam. Yang pertama, akhlak buruk dan kurang peduli pada ilmu. Yang kedua, kelemahan dalam berbagai sektor. Yang ketiga, kurangnya usaha untuk mencerdaskan umat. Yang keempat, kesalahan interpretasi tentang qada dan qadar. Yang kelima, salah paham hadis tentang kemunduran di akhir zaman. Lalu, menggagas ide pan-Islamisme, hal yang melatar belakangnya pemikiran tersebut adalah dominasi kolonial barat di dunia Islam pada masa itu. Lalu yang C, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Lalu, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Di antara kitab yang ditulis Jamaluddin Al-Afghani adalah yang pertama, Ar-Raddu 'alat Dahriyin tentang jawaban kepada kaum ateis. Yang kedua, Al-Qada wa Al-Qadar tentang qada dan qadar. Yang ketiga, Risalah Radi Nahuriyah tentang jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad Wasil, guru madrasah Muizzah. Yang keempat, Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid Al-Syuhda tentang filsafat. Yang kelima, Mubahasat Al-Ernest Renan dar Tawafuk Islam tentang kumpulan percakapan antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Renan tentang Islam.
D. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Hairullah. Abduh dilahirkan di Mahalid, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya yaitu Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Ide pokok pikiran Muhammad Abduh adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang pendidikan yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern dan mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang. Misalnya administrasi, militer, kesehatan, dan perindustrian. Lalu yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Lalu, penguasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Di antaranya, kitab yang ditulis oleh Muhammad Abduh adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tafsir Al-Manar. Penulisan kitabnya diselesaikan oleh muridnya, yaitu Rashid Ridha. Lalu, yang kedua ada Risalah Tauhid. Yang ketiga yaitu Syarh Nahjil Balaghah. Lalu yang keempat Islahu Al-Mahkim Al-Syariah. Dan yang terakhir Al-Islam Al-Arad Al-Muqtadihi. Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha. Ia dilahirkan pada tanggal 23 September 1865. Rashid Ridha dikenal rajin membaca, melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Wataniyah di Tripoli. Pemikiran Ridha dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pada tahun 1897, Ridha bertemu Abduh dan menerbitkan majalah Al-Manar untuk pembaruan Islam. Adapun pokok-pokok pemikiran Rashid Ridha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemunduran umat Islam disebabkan oleh berpaling dari ajaran Islam dan perlu kembali kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. B. Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya faham fatalisme di dunia Islam. C. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang menambahkan kemajuan ini. D. Hukum-hukum fikih yang berkenan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap dengan absolut. Apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Lalu, diantaranya kitab-kitab yang ditulis oleh Rashid Ridha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tarik al-Ustad al-Imam al-Syekh Muhammad Abduh, biografi Imam Muhammad Abduh. Yang kedua, Nidail Jins al-Latif, yaitu panggilan terhadap kaum wanita. Al-Wahyu Muhammad, yaitu wahyu dari Nabi Muhammad. Yang keempat adalah Yus al-Islam wal Usul al-Tashri al-Am, yaitu kemudahan Islam dan prinsip-prinsip umum dalam syariat. Dan yang terakhir yaitu Hukuk al-Mar'ah al-Syalihah, yaitu hak-hak wanita muslim. F. Muhammad Iqbal 1827 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Saikot, Punjab. Ia berasal dari keluarga sederhana dan mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya. Pendidikan formalnya di Scottish Mission School dan Government College di Lahore. Ia meraih gelar BA dan MA, kemudian melanjutkan studi di Universitas Cambridge dengan mendapatkan PhD di Munich. Pada 1930, ia menjadi Presiden Liga Muslim yang berperan penting dalam kemerdekaan India dan pendirian Pakistan. Iqbal dikenang sebagai pahlawan nasional dan namanya diabadikan di Bandara Udara di Lahore. Berikut, pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban Barat dan peradaban di Timur. B. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. C. Pintu ijtihad masih terbuka. D. Mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya.
Tujuan pendidikannya adalah memperkokoh dan memperkuat individualitasi dari peserta didik. Lalu diantaranya ada karya dari Muhammad Iqbal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu The Development of Music in Persia tahun 1908. Yang kedua Asrai Khudib pada tahun 1916. The Reconstruction or Religious Thought in Islam tahun 1934. Musafir tahun 1936. Dan Zarbi Kalim pada tahun 1937. G. Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ia belajar Al-Quran dengan ayahnya dan beberapa ulama ternama. Tidak puas, ia melanjutkan studi di Mekah. Di sana, ia belajar banyak dan terpengaruh oleh pemikiran yang pembaru. Ini mendorongnya untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan keagamaan yang ada di Indonesia. Ia mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. B. Pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga atau C, materi pendidikan harus meliputi, yaitu yang pertama pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. D. Model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah umum. Dalam pengajarannya, menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dengan pendidikan barat. Dalam pemikirannya, tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Di antara surat Al-Quran yang menjadi inspirasinya adalah Quran Surah Al-Ma'un. Tokoh yang terakhir yaitu Kiai Hasyim Asy'ari pada 1871 sampai 1947. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulkaidah tahun 1287 Hijriah di Gedang, Desa Tembakrejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan hanya pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren. Ayah Kiai, yaitu Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Keras, sementara kakeknya dari jalur ibu, yaitu Kiai Utsman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Sementara kakeknya yang bernama Kiai Syihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Di antara pemikiran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah yang pertama dalam bidang tasyawuf. Kiai Hasyim banyak dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Yang kedua dalam melawan penjajah Belanda. Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Yang ketiga dalam bidang politik. Kiai Hasyim mengajak kepada umat Islam untuk membangun dan menjaga persatuan. Yang keempat dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hasyim, selain pemahaman terhadap pengetahuan, adalah bentuk karakter yang baik yang penuh dengan pemahaman secara benar. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam pada masa modern menunjukkan kesadaran umat Islam akan ketertinggalan dari Barat, meski Islam pernah mengalami zaman keemasan. Cendekiawan seperti Jamaluddin Al-Afghani menginspirasi gerakan kesatuan untuk menentang penjajah, termasuk di Indonesia. Sejak 1869, banyak umat Islam Indonesia menunaikan haji dan belajar di Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, sementara Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang berpengaruh hingga sekarang. Berbagai organisasi Islam juga berdiri, dan perang melawan penjajah terjadi di beberapa daerah. Dalam pendidikan, Universitas Islam Indonesia didirikan pada tahun 1951, diikuti oleh perguruan tinggi lain yang kini menjadi Institut Agama Islam Negeri dan selanjutnya UIN. Hikmah dari belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh.
yang akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatil lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, syarah, fikih, usul fikih, mantik, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, dan sebagainya sebagai fondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. Yang keempat, belajar sejarah pada masa modern. Kalian akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Hal ini bisa menjadi bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. Yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang keenam, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathiniyah, yaitu persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyiriyah, yaitu persaudaraan dengan sesama manusia. Yang ketujuh, semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan yang progresif maupun kitab atau buku atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.